Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, yang tentunya sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam ta'lim di kisah ahli zuhud dan dermawan dalam kitab Fadilah Sedekah. Di kisah yang ke-20, Bahlul rahmatullah berkata, ketika aku berjalan di sebuah jalan di Basrah, aku bertemu dengan beberapa anak laki-laki yang sedang bermain buah kenari dan badam. Dari sekumpulan anak-anak yang bermain tersebut, ada seorang anak yang menangis sendirian. Aku berpikir mungkin anak ini menangis karena belum mendapatkan buah badam atau kenari untuk bermain. Aku berkata kepadanya, "Nak, janganlah engkau menangis lagi. Aku akan memberimu beberapa buah badam dan kenari untuk mainan." Anak itu memandangiku dan berkata, "Bodoh, apakah kita dilahirkan untuk bermain-main?" Aku bertanya lagi, "Lalu untuk apa kita dilahirkan?" Dia menjawab, "Kita dilahirkan untuk belajar dan beribadah kepada Allah." Aku berkata, "Semoga Allah memberkati hidupmu." Kemudian aku bertanya lagi kepadanya, "Siapakah yang mengajarimu sehingga engkau dapat berbicara seperti itu?" Ia menjawab, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakanmu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dapat dikembalikan kepada kami? Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115. Aku berkata, "Anakku sayang, betapa bijaknya ucapanmu. Berilah aku beberapa nasihat." Kemudian anak itu membaca syair. "Aku melihat manusia datang ke dunia lalu pergi jauh. Dunia dan harta selalu berpindah dengan sayap-sayap yang sama untuk terbang. Tidak ada seorang pun yang hidup selamanya untuk menikmati kesenangannya. Kematian dan penderitaan bagaikan dua ekor kuda yang berlari cepat ke arah manusia untuk menginjak-injak dan melahap mereka. Wahai orang bodoh yang terpedaya oleh tipu daya dunia, pikirkanlah dan ambillah sesuatu kebaikan dari dunia ini untuk menolongmu di akhirat kelak." Kemudian ia melihat ke arah langit, mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, lalu membaca dua bait syair dengan air mata berlinangan di pipinya. Ya man ilaihil mubtahil, ya man alaihil muttakil, ya man idza ma amil, yarjuhu lam yakhtil amal. Wahai engkau yang kepadamu semua manusia memohon dengan kerendahan hati. Wahai engkau yang memenuhi harapan setiap orang yang mempunyai harapan baik kepadamu dan memberikan semua yang diinginkannya. Setelah membaca syair tersebut, ia jatuh pingsan. Kemudian aku baringkan kepalanya di atas pangkuanku. Kuhapus debu di wajahnya dengan lengan bajuku. Tak lama kemudian ia siuman. Aku bertanya kepadanya, "Nak, mengapa engkau merasa begitu takut? Engkau hanyalah seorang anak kecil dan belum mempunyai kemaksiatan yang tercatat di buku catatan amalmu." Ia berkata, "Menurut engkau seperti itu, tetapi aku selalu melihat ibuku menyalakan api dengan melemparkan kayu-kayu kecil terlebih dahulu, baru kemudian kayu yang besar ke dalam api itu. Aku takut kalau-kalau ketika api neraka dikobarkan, aku dilemparkan ke dalamnya terlebih dahulu sebelum orang dewasa dilemparkan ke dalamnya." Aku berkata, "Anakku sayang, tampaknya engkau sangat bijaksana. Berilah
aku beberapa nasihat lagi. Kemudian ia membaca beberapa bait syair. Aku tersesat dalam kelalaian, sedang kematian menuju ke arahku. Kian lama kian dekat. Jika aku tidak mati hari ini, suatu hari kelak aku pasti mati. Aku manjakan tubuhku dengan pakaian-pakaian halus dan mewah, padahal tubuhku akan membusuk dan hancur dalam kubur. Aku bayangkan tubuhku berangsur-angsur akan hilang, sedikit demi sedikit berkurang hingga tinggallah kerangka tanpa kulit dan daging. Aku melihat umurku kian habis, namun keinginan-keinginanku belum juga terpuaskan. Perjalanan panjang terbentang di hadapanku, sedangkan aku tidak memiliki bekal untuk menempuh jalan itu. Aku menurhakai Tuhanku dan melanggar perintah-perintahnya dengan terang-terangan, padahal Dia mengawasiku setiap saat. Aku menuruti hatiku dalam perbuatan-perbuatan yang memalukan. Apapun yang telah terjadi tak dapat dihapuskan, dan sang waktu bila telah berlalu tidak dapat ditarik kembali. Wahai, aku berdosa secara rahasia. Tidak pernah orang lain mengetahui dosa-dosaku yang mengerikan, tetapi besok rahasia dosa-dosaku akan ditampakkan dan diperlihatkan kepada Tuhanku. Aku berdosa kepadanya. Walaupun hati merasa takut, aku sangat mempercayai ampunannya yang tak terbatas. Aku berdosa dan tak tahan menanggung malu, tetapi aku bergantung kepada ampunannya yang tak terbatas. Siapa lagi selain Dia yang akan mengampuni dosa-dosaku? Sungguh segala puji hanyalah baginya. Seandainya tidak ada azab setelah kematian, tiada janji akan surga, tiada ancaman akan neraka, kematian dan kebusukan cukuplah sebagai peringatan agar kita menjauhi kesia-siaan. Namun akal kita bebal, kita tidak mengambil peringatan apapun. Sekarang tiada harapan bagi kita lagi, kecuali Yang Maha Pengampun mengampuni dosa-dosa kita. Karena bila seorang hamba berbuat salah, Tuannya saja yang dapat mengampuninya. Tak diragukan lagi, aku adalah yang terburuk di antara semua hambanya. Aku telah mengkhianati perjanjianku dengan Tuhanku yang dibuat di keabadian. Dan hamba yang bodoh, yang janji-janjinya tak berarti. Tuhanku, bagaimanakah nasibku kelak ketika api membakar tubuhku? Api yang melelehkan batu yang paling keras. Aku akan seorang diri ketika dibangkitkan dari kubur. Wahai Engkau yang Maha Esa, yang tiada sekutu terhadap keagunganmu, belas kasihanilah aku dalam kesendirianku, ketika aku ditinggalkan oleh segalanya. Syair-syair itu begitu menyentuh kalbuku sehingga aku jatuh pingsan karenanya. Beberapa saat kemudian, ketika aku sadarkan diri, anak itu telah pergi. Aku bertanya kepada anak lainnya tentang anak itu. Mereka berkata, "Tidakkah engkau mengenalinya? Ia adalah keturunan Imam Husain radhiyallahu an." Aku sudah yakin bahwa ia adalah anak keturunan orang yang sangat mulia. Maka tidaklah mengherankan jika ia dapat mengucapkan kata-kata yang penuh hikmah. Semoga Allah memberikan kepada kita berkah doa dari keluarga ini. Amin. Dalam kitab Raud. Demikian hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan satu kisah. Semoga ini menjadi pelajaran, menjadi motivasi, menjadi kerisauan diri kita. Dan tentunya kita sangat berharap kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Untuk sempurnanya majlis, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.